Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aza Atifah dengan NIM C1A019022 Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya pada mata kuliah e-bisnis, di mana PPT yang akan saya presentasikan berisi 2 jurnal yang membahas tentang salah satu contoh wireless commerce. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai wireless commerce. Wireless merupakan sekumpulan jaringan yang dapat menghubungkan antar telekomunikasi perangkat satu dengan lainnya dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas datanya, atau perangkat jaringan nirkabel yang tidak menggunakan kabel sebagai pengantarnya. Di dalam wireless terdapat salah satu jenis teknologi jaringan yang masuk ke dalam kategori WLAN atau Wireless Local Area Network atau yang biasa kita sebut dengan Wi-Fi. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Family yang pertama kali diperkenalkan oleh Wi-Fi Alliance yang saat ini telah masuk ke Indonesia dan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari kualitas Wi-Fi itu sendiri maupun jumlah pengguna Wi-Fi yang ada di Indonesia. Dan karena semakin ketatnya persaingan bisnis perkembangan pada bidang teknologi dan informasi, juga pengguna Wi-Fi yang semakin meningkat, PT Telkom Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggara jasa, menciptakan salah satu produk yang dapat memenuhi kebutuhan terhadap akses internet untuk masyarakat agar dapat menikmati Wi-Fi hotspot berkecepatan tinggi. Wi-Fi ID adalah layanan akses internet berbayar berbasis teknologi Wi-Fi hotspot yang dapat diakses di berbagai tempat. Contohnya seperti pusat perbelanjaan, kafe, hotel, dan tempat publik lainnya. Wi-Fi ID memiliki berbagai pilihan tarif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Tarif dimulai dari 5.000 per hari sampai 50.000 per bulan. Daya tarik dari Wi-Fi ID ini terletak pada kecepatan akses internet yang memiliki kecepatan tinggi hingga 100 Mbps di titik akses tertentu dan tanpa batasan kuota dengan berdasarkan lamanya waktu pemakaian. Wi-Fi ID ini berbentuk voucher yang berisikan kode voucher dan password yang digunakan untuk login, setelahnya barulah layanan bisa digunakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang membahas tentang wireless commerce. Dan Wi-Fi ID adalah salah satu wireless yang tergabung atau termasuk ke dalam wireless commerce. Jurnal pertama berjudul Aplikasi Monitoring Wi-Fi ID PT Telekomunikasi Indonesia berbasis Android. Teknologi wireless memiliki kelebihan yaitu menawarkan kemudahan kepada pengguna karena pengguna dapat berpindah-pindah tempat tanpa perlu menggunakan koneksi kabel selama masih berada dalam jangkauan sinyal wireless tersebut. Salah satu implementasi dari jaringan telekomunikasi teknologi wireless adalah adanya sistem access point atau AP. Dengan adanya access point ini, pengguna dapat lebih mudah terhubung dengan jaringan LAN kabel secara wireless. Wi-Fi ID merupakan salah satu jaringan wireless yang diciptakan oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Standarisasi kerja Wi-Fi ID dimulai pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan sampai dengan 72 Mbps dan frekuensi 5 GHz access point dengan kecepatan sampai 300 Mbps. Menurut manajer marketing dan sales customer care PT Telekomunikasi Indonesia di Vertiga, masih terdapat keluhan yang muncul dari kualitas layanan Wi-Fi ID yang ada. Oleh karena itu, PT Telekomunikasi Indonesia harus rutin melakukan pengecekan kualitas layanan dari Wi-Fi ID, yaitu dengan melakukan pengecekan pada access point yang digunakan oleh pelanggan. Pengecekan ini dilakukan dengan memeriksa beberapa parameter yang ada pada access point, seperti bandwidth, channel, dan sebagainya.
Namun, pengecekan dengan menggunakan AP memerlukan banyak waktu. Maka dari itu, jurnal ini melakukan sebuah penelitian yang menciptakan sebuah aplikasi berbasis Android yang dapat memudahkan PT Telekomunikasi dalam pengecekan parameter pada access point. Aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi monitoring Wi-Fi ID berbasis Android yang isi dari aplikasi ini berupa informasi mengenai parameter-parameter yang ada pada access point. Contohnya seperti bandwidth, server set identifier atau SSID. Selanjutnya media access control address atau MAC address. Ada received signal strength indication atau RSSI, data rate, serta ada frekuensi access point. Dan pada aplikasi ini dibuat dengan menggunakan software Android Studio yang menggunakan bahasa programmer Java, serta untuk membuat tampilan pada aplikasi menggunakan XML, sedangkan untuk database digunakan web server yang menggunakan software Sublime Text dan menggunakan bahasa programmer PHP. Selanjutnya adalah tahap-tahap pembuatan aplikasi. Dan tahap-tahap yang dilakukan adalah tahap yang pertama, pembuatan tampilan aplikasi. Tahap ini harus menggambarkan bagaimana aplikasi akan ditampilkan pada perangkat Android. Tahap yang kedua adalah tahap pembuatan coding aplikasi, di mana tahapan ini adalah proses pengkodean agar aplikasi dapat dijalankan pada perangkat Android. Proses pengkodean coding aplikasi masih menggunakan software Android Studio dengan bahasa pemrograman Java. Tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir adalah tahap pembuatan database. Tahap pembuatan database ini menggunakan software Sublime Text. Pada software ini dirancang tampilan dan juga dilakukan pengkodean agar dapat dijalankannya database dari web server yang menggunakan bahasa programan PHP. Selanjutnya, setelah melakukan atau membuat aplikasi, yang dilakukan adalah melakukan implementasi atau menjelaskan bagian output dari aplikasi yang telah dirancang. Yang pertama adalah halaman splash screen. Halaman ini adalah tampilan awal saat membuka aplikasi. Tampilan ini bisa kita lihat pada gambar 1. Yang kedua adalah halaman login. Halaman ini digunakan untuk login aplikasi oleh pengguna aplikasi yang dalam hal ini diperuntukkan bagi operator PT Telekomunikasi Indonesia. Halaman ini bisa kita lihat pada gambar kedua di samping. Halaman yang ketiga adalah halaman register. Pada halaman ini digunakan untuk registrasi apabila pengguna aplikasi belum memiliki akun untuk login ke aplikasi. Halamannya bisa dilihat pada gambar ketiga. Halaman yang keempat adalah halaman menu utama. Halaman ini merupakan halaman yang terdapat beberapa menu yang dapat digunakan oleh pengguna aplikasi. Menu yang terdapat pada tampilan ini yaitu menulis Wi-Fi, history, profil, dan keluar. Halamannya bisa kita lihat pada gambar 4. Halaman kelima adalah halaman list Wi-Fi. Halaman ini digunakan untuk melihat Wi-Fi yang sedang menyala di sekitar pengguna aplikasi. Jadi, halaman ini akan menampilkan Wi-Fi yang aktif yang berada di sekitar pengguna. Halaman yang keenam adalah halaman hasil monitoring. Dua halaman ini adalah halaman yang menampilkan parameter yang ada pada access point yang telah berhasil dicek apabila menekan button ukur dan apabila ditekan button bandwidth akan menampilkan tampilan seperti gambar yang ada di sebelah kanan atau gambar 5. Yang ketujuh adalah halaman history. Pada halaman ini digunakan untuk melihat riwayat dari hasil monitoring yang dilakukan oleh pengguna aplikasi. Seperti sebelumnya yang telah dilakukan pengukuran pada access point,
Hasil monitoring tersebut akan masuk ke dalam halaman history ini, yang bisa kita lihat pada gambar 6. Halaman yang ke-8 adalah halaman profil. Pada halaman ini akan menampilkan profil dari pengguna aplikasi yang berisi atau berupa data yang telah diisi oleh pengguna aplikasi saat melakukan proses register akun. Dan halaman ini bisa kita lihat pada gambar 7. Kesimpulannya, jurnal ini membahas tentang aplikasi monitoring Wi-Fi ID yang diciptakan PT Telekomunikasi Indonesia yang berbasis Android. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pengecekan parameter-parameter yang terdapat pada access point. Adapun parameter yang dapat diukur adalah parameter bandwidth, service set identifier atau SSID, media access control address atau MAC address, ada RSSI, data rate, dan frekuensi access point. Kemudian dengan adanya aplikasi monitoring Wi-Fi ID berbasis Android ini dapat mempermudah operator PT Telekomunikasi dalam melakukan pengecekan parameter yang ada pada access point, sehingga PT Telekomunikasi Indonesia dapat selalu memberikan pelayanan terbaiknya dan dapat memberikan kepuasan terhadap pengguna layanan telekomunikasi dari PT Telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jurnal kedua yang membahas tentang Wi-Fi ID. Judul jurnal tersebut adalah Sistem Informasi Pengajuan Pemasangan Layanan Wi-Fi ID berbasis web di wilayah Kota Samarinda. Dalam jurnal ini membahas adanya perkembangan Wi-Fi ID di Samarinda, maka PT Telekomunikasi membuat lokasi Wi-Fi Corner atau WICO di seluruh wilayah Samarinda. Oleh karena itu, tingkat pengguna Wi-Fi di Samarinda cukup meningkat pesat. Dengan adanya peningkatan ini, maka PT Telekomunikasi membuka lahan baru di area publik lainnya, seperti pusat perbelanjaan, taman kota, dan tempat-tempat hiburan lainnya. Namun, dengan meningkatnya pengguna Wi-Fi di kota Samarinda, terdapat kendala yang membuat para pengelola sulit mengajukan pemasangan layanan Wi-Fi ID dikarenakan kurangnya informasi dan cara pengajuan pemasangan layanan Wi-Fi ID di wilayah Samarinda. Untuk mempermudah proses pengajuan pemasangan layanan Wi-Fi ID di kota Samarinda, maka pada jurnal ini dirancang sebuah sistem untuk pengajuan pemasangan layanan Wi-Fi ID berbasis web. Sistem ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP atau PHP Hypertext Preprocessor dan Dreamweaver sebagai web editor, Apache sebagai web server lokal, database MySQL, dan flowchart sebagai alat pembantu perancang sistem. Untuk membuat sistem tersebut, ada beberapa analisa yang harus dilakukan. Analisa pertama adalah analisa data. Data yang akan dianalisa adalah seperti data customer, data jadwal survei, data jadwal instalasi, dan data rekap customer. Analisa yang kedua adalah analisis kebutuhan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sebuah sistem baik dari segi teknologi maupun fungsional. Analisa yang ketiga adalah analisa kebutuhan teknologi. Analisa ini digunakan untuk mengetahui teknologi apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sebuah sistem baik dari software maupun hardware. Analisa yang keempat adalah analisa user. Adapun user yang terlibat dalam penggunaan sistem ini adalah admin, customer, dan pimpinan unit. Analisa yang kelima adalah analisa informasi yang digunakan untuk melihat informasi apa saja yang akan dihasilkan oleh sistem.
Dan analisa yang keenam adalah analisa sistem, yang sistem ini dibuat berbasis web. Setelah membuat analisa, yang selanjutnya dilakukan adalah membuat sebuah desain, dan desain yang bisa dilakukan adalah contoh desain seperti flowchart pengajuan pemasangan layanan Wi-Fi ID, desain sitemap user, dan desain sitemap admin. Pada gambar pertama, itu menjelaskan atau menampilkan desain flowchart pengajuan pemasangan layanan Wi-Fi ID, yang dimulai dari melakukan input data, proses verifikasi data, survei sampai ke instalasi setelah itu selesai. Pada gambar kedua itu menampilkan desain sitemap user, di mana terdapat prosedur jaringan dan pengajuan serta periksa status. Yang ketiga adalah desain sitemap admin, yang dalam desain tersebut terdapat pengajuan dan edit prosedur, edit jaringan, input data survei, serta input data instalasi. Setelah melakukan sistem desain selesai, yang dilakukan adalah melakukan implementasi pada Wi-Fi ID. Yang pada halaman ini, bagi admin digunakan untuk masuk ke halaman pengguna sesuai dengan hak aksesnya dengan mengisi username dan password dengan benar pada form login, lalu klik tombol login. Setelah halaman login, ada pula halaman admin yang berisi data master keseluruhan dengan hak akses yang digunakan admin. Admin dapat melakukan penambahan informasi pada setiap halaman. Setelah halaman login, ada halaman admin yang berisi data master keseluruhan dengan hak akses yang digunakan admin. Admin dapat melakukan penambahan informasi pada setiap halaman. Admin dapat melakukan edit data pada data customer yang terdaftar. Admin juga dapat melakukan input data jadwal survei, lokasi customer, dan admin juga dapat melakukan input data jadwal instalasi layanan customer. Selanjutnya ada halaman detail pengajuan yang tampilannya terdapat pada gambar di atas. Admin akan melakukan atau merekap serta memverifikasi data pengajuan customer. Setelah tahap verifikasi pengajuan customer oleh admin selesai, admin akan melakukan input jadwal survei. Halaman input data survei yang bisa dilihat pada gambar di atas. Halaman ini berguna untuk menginput jadwal survei lokasi customer dan diupdate oleh admin. Halaman ini juga berguna atau berlaku pada halaman input data instalasi. Halaman selanjutnya adalah halaman prosedur. Pada halaman ini berisi informasi secara keseluruhan cara pengajuan pemasangan layanan Wi-Fi ID. Pada halaman ini dijelaskan secara detail syarat dan ketentuan untuk pengajuan pemasangan layanan Wi-Fi ID, sehingga mempermudah customer mendapat informasi, syarat dan ketentuan apa saja yang bisa dilakukan untuk melakukan pengajuan pemasangan layanan Wi-Fi ID. Halaman yang selanjutnya adalah halaman jaringan. Halaman ini berisi informasi secara keseluruhan topologi jaringan yang akan digunakan pada layanan Wi-Fi ID. Pada halaman ini juga dijelaskan secara detail dengan gambar untuk mempermudah customer mendapat informasi akses network layanan Wi-Fi ID. Halaman yang selanjutnya adalah halaman pengajuan. Halaman ini berisi pengajuan pemasangan layanan Wi-Fi ID. Pada halaman ini juga, customer akan melakukan input data. Tombol ajukan digunakan untuk menyimpan data customer ke database. Setelah data berhasil diinput, customer akan mendapat kode ID customer. Dan selanjutnya adalah halaman kode ID customer. Kode ID customer digunakan untuk melihat proses
pengajuan pemasangan layanan. Kode ID customer juga digunakan untuk melihat jadwal survei customer dan juga digunakan untuk melihat jadwal customer. Halaman ini bisa dilihat pada gambar di atas. Halaman yang selanjutnya adalah halaman informasi pengajuan customer yang dapat digunakan untuk mencari informasi tentang status pengajuan pemasangan layanan Wi-Fi ID yang sudah diinput oleh customer. Pada tahap ini, customer memasukkan kode ID pada kolom kode pengajuan, kemudian tekan tombol periksa untuk mendapatkan informasi tentang jadwal survei lokasi customer dan juga jadwal instalasi serta status pengajuan pemasangan layanan. Halaman yang selanjutnya adalah halaman informasi detail pengajuan yang berisi tentang informasi proses pengajuan customer. Customer juga dapat melihat update proses pengajuan tersebut. Halaman ini bisa dilihat pada gambar di bawah. Halaman yang selanjutnya adalah halaman laporan survei yang berisi laporan hasil survei yang dilakukan oleh petugas survei unit Wi-Fi ID. Setelah survei dilakukan oleh petugas, admin akan mengajukan berkas laporan survei ke pimpinan. Jika disetujui oleh pimpinan unit Wi-Fi ID, proses selanjutnya adalah melakukan instalasi layanan Wi-Fi ID ke lokasi customer. Yang terakhir adalah halaman laporan instalasi, yang pada halaman ini berisi laporan hasil dari instalasi yang dilakukan oleh petugas instalasi unit Wi-Fi ID. Laporan ini bisa digunakan sebagai berita acara pemasangan layanan Wi-Fi ID di lokasi customer. Tampilan dari halaman ini bisa kita lihat pada gambar di atas. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sistem ini menggunakan metode pengembangan waterfall dan pengujian sistemnya menggunakan black box, white box, dan beta dengan alat bantu perancangan sistem flowchart dan sitemap. Dan dengan adanya sistem ini dapat membantu PT Telkom Indonesia khususnya di unit Wi-Fi ID dalam mengelola pasang baru layanan. Sehingga proses pasang baru layanan Wi-Fi ID bisa lebih efisien. Yang tujuan dari sistem ini adalah untuk membuat proses pasang baru layanan lebih mudah dan cepat, yang akhirnya memudahkan customer tanpa harus mengantri di Plaza Telkom. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai 2 jurnal yang membahas tentang Wi-Fi ID. Kurang lebihnya mohon maaf, and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.